Dalam kisah yang lalu telah diceritakan bahwa Krishna dan Arjuna yang dalam penyamarannya telah berhasil menyusup ke dalam istana kerajaan Widarbha untuk menjemput Putri Rukmini. Setelah berpesan kepada Brianala bahwa Krishna akan menunggu Rukmini di kuil Dewi Parwati dalam waktu 3 jam, Arjuna yang dalam penyamarannya segera memasuki istana untuk menjemput Putri Rukmini. Namun di tengah perjalanan, Brihanala dicegat oleh para prajurit yang merasa curiga dengan dirinya. Dengan alasan membawa pesanan khusus untuk mempelai wanita, akhirnya prajurit tersebut mengizinkannya untuk lewat. Dari depan kamar Tuan Putri, Brianala mendengar Pangeran Rukmi sedang memarahi adiknya karena tidak setuju pernikahannya dengan si Supala, namun hanya bersedia menikah dengan Krishna saja. Pangeran Rukmi begitu marah dan mendorong adiknya hingga jatuh tersungkur. Rukmi terus memarahi Rukmini dan tidak boleh pergi dari ruangannya hingga waktunya menikah telah tiba. Di depan kamar, Pangeran Rukmi bertemu dengan Brianala yang sedang membawa sakramen untuk adiknya. Rukmini yang sedang melukis lambang-lambang dari Sri Krishna ditemui oleh Brianala dan mengaku bahwa dirinya adalah Arjuna, utusan dari Krishna yang datang untuk menjemput Rukmini agar segera pergi ke kuil Dewi Parwati karena Krishna telah menunggu dirinya di sana. Di tengah perjalanan, Pangeran Rukmi tersadar dari emosinya dan bergegas kembali ke kamar adiknya yang telah bersiap pergi dengan Brianala. Dengan alasan bahwa acara suci ini harus dilakukan di dalam kuil, mereka lalu diizinkan pergi dengan pengawalan yang ketat. Belum sampai mereka keluar dari istana, penyamaran Arjuna terbongkar karena riasan wanitanya terlepas, dan hal ini membuat geram Pangeran Rukmi dan menyuruh para prajuritnya untuk menangkap mereka. Dengan ketangkasannya, Arjuna kemudian berhasil membawa Rukmini keluar dari istana tersebut. Pangeran Rukmi dan pasukan Widarbha segera mengejar dan mengepung mereka. Arjuna lalu menyuruh Rukmini untuk segera pergi sendiri ke kuil Dewi Parwati dan menemui Krishna di sana. Sementara dirinya akan menahan Pangeran Rukmi beserta pasukannya itu. Kini Rukmini telah sampai di kuil Dewi Parwati, namun dirinya mendapati kuil itu tengah dalam keadaan kosong dan orang yang dicari-carinya tidak kunjung ia temukan. Putri Rukmini merasa sangat sedih dan menangis di depan patung Dewi Parwati. Sementara Arjuna telah bersiap dengan busurnya untuk menghadapi pasukan kerajaan Widarbha. Namun secara tiba-tiba, kakak Krishna yaitu Balaram muncul dan mengalahkan semua tentara Widarbha dengan mudahnya. Krishna lalu membawa Putri Rukmini melintas di sekitar pasukan Widarbha. Pangeran Rukmi mencoba untuk mengejar Krishna, namun Arjuna berusaha mencegahnya dan dilarang oleh Balaram. Dengan kemarahannya, Pangeran Rukmi terus mengejar, namun Krishna tetap melaju dengan keretanya. Ketika kata-kata Rukmi semakin pedas, Krishna segera menghentikan keretanya dan berdiri menatap Rukmi dengan tatapan yang marah. Namun Pangeran Rukmi terus saja mengoceh dan menantang agar Krishna segera mengangkat senjatanya. Rukmini mencoba menasehati kakaknya itu, namun Pangeran Rukmi tetap keras kepala. Kemarahan Krishna sudah tidak tertahankan lagi. Dia segera memanggil Cakra Sudarsananya. Rukmini yang melihat hal itu menjadi cemas. Krishna lalu mengatakan akan membunuh Pangeran Rukmi karena tindakannya kepada adiknya sendiri yang sudah berlaku tidak adil. Basudewa Krishna segera melemparkan Cakra Sudarsananya itu ke arah Pangeran Rukmi. Sang pangeran berusaha menahan dengan busurnya, tapi tidak berhasil dan Cakra Sudarsana terus melaju ke arahnya. Ketika cakra itu sudah mendekati leher Pangeran Rukmi, Rukmini membujuk Krishna agar tidak membunuh kakaknya tersebut.
Basudewa Krishna kemudian menghukumnya dengan cara membotaki kepala dari Pangeran Rukmi. Krishna dan Rukmini melanjutkan perjalanannya ke Dwaraka. Kemudian Arjuna lalu menemui Basudewa Krishna dan menanyakan tujuan selanjutnya. Krishna kemudian menjelaskan bahwa tujuan pokoknya saat ini adalah mengubah dan menegakkan kembali kebenaran di daerah Arya. Sementara itu, diceritakan bahwa setelah Yudhistira dinobatkan sebagai Pangeran Mahkota, kehidupan rakyat Hastinapura dipenuhi dengan sukacita dan rasa aman di segenap penjuru negeri. Widura dan Guru Kripa juga merasa senang melihat perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Duryodhana dan adik-adiknya. Namun Widura tetap curiga dengan kehadiran dari Sangkuni yang bisa saja mempengaruhi Duryodhana dengan niat jahatnya. Raja Gandhara telah merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan para Pandawa dengan mengirimkan mereka ke Warnabrata. Duryodhana juga mengungkapkan bahwa dirinya juga akan merencanakan pernikahan Putri Dursala dengan Raja Sindhu. Yudhistira yang mengetahui rencana itu berusaha menasehati Duryodhana agar dalam mengambil keputusan besar seperti itu haruslah meminta izin dalam sidang istana. Namun Duryodhana menganggap bahwa urusan menikahkan adiknya itu adalah keputusan pribadinya. Bisma pun mengatakan bahwa Hastinapura tidak boleh berhubungan baik dengan kerajaan Magadha maupun kerajaan Sindhu karena mereka adalah musuh Hastinapura. Namun Duryodhana tetap bersikeras dengan keputusannya karena mendapatkan dukungan dari Sangkuni. Pada malam harinya, Bisma ditemui oleh Yudhistira. Ia mengungkapkan keinginannya agar Bisma segera mengambil keputusan untuk menurunkannya dari posisi Pangeran Mahkota dan mengangkat Duryodhana sebagai penggantinya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan buruk yang akan diperbuat oleh Duryodhana yang bisa membahayakan Hastinapura. Bisma pun menolak permintaan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya telah bersumpah kepada ayahnya untuk menjaga Hastinapura sampai mendapatkan pemimpin yang bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Nah, bagaimanakah kelanjutan polemik yang sedang terjadi di Hastinapura tersebut? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.